Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kisah si bungkuk, di mana pengurus rumah tangga istana memberikan surat perintah dari sultan kepada kepala daerah untuk membawa penjahit, tabib, pengawas, dan makelar juga ikut dibawa tubuh si bungkuk ke hadapan sultan. Ketika mereka datang, mereka memberi salam dan menceritakan semua kepada sultan atas apa yang terjadi, di mana sultan tergerak untuk bertanya-tanya dan berkata kepada para pejabat istana, "Apakah kalian pernah mendengar cerita yang lebih indah daripada si bungkuk ini?" Mendengar itu, majulah si makelar dan berkata, "Wahai sultan, dengan izinmu, aku akan ceritakan sesuatu yang terjadi pada diriku dan yang masih asing dan pasti lebih menakjubkan daripada kisah si bungkuk." Kata sultan, "Baiklah, mari kita dengarkan." Kemudian kata makelar, "Wahai sultan, aku datang ke kota ini dengan barang dagangan dan takdir membuatku menetap di sini bersamamu." Oh iya, sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan menekan tombol like dan subscribe, karena tak ada makelar yang jadi perantara di antara kita. Bagaimana kisah kelanjutan makelar? Kita simak ceritanya. Aku lahir sebagai seorang Koptik dan berasal dari Kairo, tempat di mana aku dibesarkan. Ayahku adalah seorang makelar. Ayahku telah meninggal dan aku menggantikannya sebagai makelar. Suatu hari ketika aku sedang duduk di kiosku, datang seorang pria muda yang tampan, berpakaian mewah dan mengendarai keledai. Ketika dia melihatku, dia memberi salam kepadaku, lalu aku bangkit untuk membalas salamnya. Kemudian dia mengeluarkan sebuah sapu tangan berisi sampel wijen dan berkata, "Berapa harga per kilonya?" 100 dirham, jawabku. Dan dia berkata, "Ajak kuliah angkutan penimbang. Datanglah besok ke Khan Al-Jawali di dekat gerbang kemenangan. Aku tunggu kamu di sana." Kemudian dia pergi meninggalkan sampel wijen bersamaku. Lalu aku pergi menemui pembeli dan setuju dengan harga 120 dirham per kilonya. Keesokan harinya aku mengajak 4 penimbang dan membawanya ke Khan, di mana dia sedang menungguku. Begitu dia melihatku, dia bangkit lalu membuka kotak penyimpanan, dan di situ kami mengukur isinya terdapat 50 kg wijen yang harganya 50 dirham. Kemudian katanya, "Buatmu yang 10 dirham per kilonya, karena sebagai perantaranya kau cukup membayarku 4.500 dirham. Nanti setelah selesai aku menjual barang-barangku yang lain, aku akan datang kepadamu dan mengambil uangnya." "Baiklah," jawabku. Lalu aku mencium tangannya dan pulang. Setelah hari itu aku menghasilkan keuntungan 1.000 dirham hanya sebagai makelar. Aku tak bertemu lagi dengannya selama sebulan, sampai akhirnya dia datang dan berkata, "Mana uangnya?" Aku pun bangkit, lalu memberi salam padanya dan berkata kepadanya, "Maukah kamu makan sedikit saja denganku?" Tetapi dia menolak dan berkata, "Siapkan uangnya, nanti aku akan kembali." Maka aku mengeluarkan uang itu dan duduk menunggu dia kembali, tapi dia tak kunjung datang, sehingga sebulan lagi, sampai akhirnya dia datang juga dan berkata, "Mana uangnya?" Aku bangkit dan memberi salam dan berkata, "Maukah kau makan sedikit saja denganku?" Tapi dia kembali menolak dan mengatakan, "Siapkan saja uangnya, aku akan kembali ke sini." Kemudian dia pergi. Maka aku sekarang mempersiapkan uangnya dan duduk menunggunya. Tapi kembali, dia tidak kembali ke kiosku selama sebulan lagi. Dan aku berkata, "Pemuda ini benar-benar aneh." Kemudian di akhir bulan dia datang dengan menunggangi keledai dan mengenakan pakaian yang mewah. Wajahnya cerah seperti baru saja keluar dari bak mandi, dengan pipinya yang kemerahan dan wajahnya yang berseri. Ketika aku melihatnya, aku bangkit dan memberi salam, lalu mencium tangannya dan berkata, "Oh tuanku, maukah engkau mengambil uangmu?" "Ada apa terburu-buru?" jawabnya. "Tunggu sampai aku selesaikan urusanku, nanti aku akan kesini lagi dan menerimanya." Kemudian dia pergi lagi dan aku berkata pada diri sendiri, "Demi Tuhan, nanti ketika dia datang lagi, aku harus memaksanya untuk makan denganku, karena aku telah berdagang menggunakan uangnya dan mendapatkan untung sebagian besar darinya." Di akhir tahun dia datang lagi dengan berpakaian yang lebih mewah dari sebelumnya
dan aku memohon padanya untuk turun dari kudanya dan mau memakan jamuanku. Lalu dia berkata kepadaku, "Baiklah, aku setuju dengan syarat bahwa apapun yang kau keluarkan buatku, ambillah dari uangku yang ada di tanganmu." "Bolehlah," jawabku. Kemudian dia duduk sementara aku menyiapkan makanan dan minuman, lalu meletakkan nampan di hadapannya, lalu berkata, "Silakan." Maka dia ke meja makan dan meluruskan tangan kirinya dan makan bersamaku. Melihat itu, aku bertanya-tanya mengapa dia menggunakan tangan kirinya. Setelah kami selesai makan, aku menuangkan air ke tangannya dan memberinya kain untuk mengelapnya. Kemudian kami duduk ngobrol dan aku bertanya kepadanya, "Oh tuanku, sebelumnya sekedar Anda tahu, aku bebas kok dan tak ada masalah dengan itu. Maukah Anda menceritakan padaku mengapa Anda menggunakan tangan kiri Anda? Apakah ada sesuatu yang membuat tangan kananmu sakit?" Mendengar pertanyaanku, kemudian dia menarik lengan kanan dari lengan bajunya dan ternyata tangannya buntung yang terpotong di pergelangan tangannya. Aku heran dan dia berkata kepadaku, "Kamu tahu sendiri kan bahwa aku makan dengan tangan kiri bukan karena kesombongan, tapi karena kebutuhan. Dan ada cerita mengapa sampai tanganku ini dipotong." Dan bagaimana itu bisa dipotong?" tanyaku. "Ketahuilah," jawabnya, "bahwa aku ini berasal dari Baghdad dan putra salah satu orang penting di kota itu. Ketika aku datang ke Kairo, aku mendengar para pelancong dan pedagang berbicara tentang tanah Mesir, dan tempat tinggal itu terus berada dalam pikiranku sampai ayahku meninggal. Sampai akhirnya aku mengeluarkan sejumlah besar uangku untuk memberi barang-barang di Mosul dan Baghdad. Kemudian aku melakukan perjalanan sampai aku mencapai kota Anda ini. Kemudian masuklah aku ke kota Kairo," lanjutnya, "dan menginap di Khan Al-Mansur. Tempatku membongkar barang-barangku dan menyimpannya di kotak penyimpanan. Kemudian aku menyuruh pelayan untuk membelikanku sesuatu untuk dimakan dan berbaring untuk tidur sebentar. Ketika aku terbangun, aku mencoba jalan-jalan di Bin Al-Qasrin dan segera kembali dan melewati malam di Khan. Keesokan paginya aku membuka lapak dan mengeluarkan barang-barang tertentu yang kuberikan kepada salah satu pelayanku untuk ditawarkan di Bazar Al-Jargis, di mana aku disapa oleh para makelar yang telah mendengar kedatanganku. Mereka mengambil barang-barangku untuk mereka bantu jualkan, tapi sayangnya tak bisa mendapatkan harga yang terbaik. Aku kesal dengan ini. Sampai ada seorang makelar yang berkata kepadaku, "Oh tuanku, aku akan beritahu Anda bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan dari barang-barang Anda. Anda harus melakukan seperti yang dilakukan pedagang lain dan menjual barang-barang Anda secara kredit untuk jangka waktu tertentu dengan kontrak yang dibuat oleh seorang juru tulis dan memperkerjakan penukar uang untuk mengambil uang Anda setiap hari Senin dan Kamis. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan untung 2 dirham untuk setiap orangnya." Aku berkata terima kasih atas sarannya. Kemudian aku mengajak para maklar ke Khan. Mereka mengambil barang-barangku dan membawanya ke pasar, di mana aku menjualnya ke berbagai pedagang, mengambil jaminan mereka yang setara dengan nilainya. Jaminan ini aku simpan pada si penukar uang yang memberiku surat pengakuan secara tertulis, yang dengan itu sehingga aku bisa kembali ke Khanku. Di sini aku tinggal selama sebulan, sarapan dengan secangkir kopi setiap pagi dan makan dengan daging kambing yang manis, sampai tiba saatnya kwitansiku mulai jatuh tempo. Maka setiap hari Senin dan Kamis, aku biasa pergi ke pasar dan duduk di kios salah satu pedagang. Sementara juru tulis dan penukar uang terus berkeliling untuk mengambil uang dari para pedagang yang berbeda. Sampai menjelang sore hari ketika mereka membawakanku sejumlah uang dan aku menghitungnya lalu memberikan kwitansi untuk itu. Uangnya aku ambil dan mengembalikannya ke Khanku. Suatu hari setelah mandi, aku mengharumkan diri untuk penagihan ke pasar. Aku pergi ke kios seorang pedagang bernama Badruddin Al-Bustani yang menyambutku. Aku duduk dan berbicara dengannya sampai pasar dibuka. Saat itu muncullah seorang wanita dengan sosok yang megah, dengan mengenakan penutup kepala yang indah dan menebarkan aroma keharuman yang membekas. Dia berjalan dengan anggun dan berhenti di depan Badruddin, lalu memberi salam dengan mengangkat sapu tangannya dan menunjukkan sepasang mata hitam belok. Dia membalas salamnya dan berdiri, lalu berbicara dengannya. Dan ketika aku mendengar cara dia berbicara, perasaan cinta telah menguasai hatiku. Kemudian dia berkata kepada Badruddin,
apa kau punya barang dari kain emas?" Maka Badrudin membawakan kepadanya sepotong kain emas yang dia punya dariku, dan wanita itu membelinya seharga 1.200 dirham dan berkata, "Aku akan mengambilnya, tapi aku mau menawarnya dulu." Sepertinya jangan, hai nona," jawab Badrudin. "Ini ada orangnya, pemilik barang-barang itu, dan aku berhutang padanya." "Bukankah aku sering mengambilkan banyak barang mahal untukmu dengan potongan harga yang jauh lebih besar?" "Iya," jawab wanita itu, "tetapi untuk barang ini tolong jangan ditawar lagi." Mendengar ini, dia jadi kesal, lalu mengambil kain emas itu dan melemparkannya kembali ke pangkuan Badrudin. Lalu dia berkata, "Kalian para pedagang tidak menghormati siapapun." Kemudian dia berbalik untuk pergi, dan aku merasa seolah-olah setengah jiwaku ikut pergi bersamanya. Maka aku bangkit dan berusaha menghentikannya, lalu berkata, "Oh nona, tolonglah, jangan tergesa-gesa. Kembalilah, lihat dulu." Dia tersenyum padaku dan berkata, "Demi engkau, aku akan kembali." Kemudian dia kembali dan duduk di depanku di kios Badrudin. Lalu aku berkata kepada Badrudin, "Berapa keuntunganmu dari kain emas ini?" Dan dia menjawab, 100 dirham. "Yang 100 buat keuntunganmu," sambungku kembali. "Beri aku selembar kertas dan aku akan tuliskan kepadamu pelepasan untuk itu." Maka aku menulis kepadanya sebuah pernyataan untuk pelepasan barangnya. Kemudian aku memberikan kain emas itu kepada wanita itu dan berkata, "Ambillah dan terimalah ini sebagai hadiah dariku." "Semoga Tuhan membalasnya," jawabnya, "dan jadikanlah dirimu suamiku dan tuan atas hartaku." Dan Tuhan mendengar doanya. "Oh nona," jawabku, "barang ini milikmu, begitu juga yang lainnya jika kau mau, tapi biarkan aku melihat wajahmu." Maka dia mengangkat kerudungnya, dan aku melihat seorang yang wajahnya membuatku beribu penyesalan dan jatuh cinta padanya dengan begitu hebatnya, sehingga aku tidak lagi menguasai akal sehatku. Kemudian dia membuka kerudungnya dan mengambil barang itu dan berkata, "Ya tuanku, jangan biarkan aku kesepian." Kemudian berlalu pergi. Sementara aku masih duduk di kios sampai menjelang sore hari, aku tersesat dan putus asa karena cinta, dan karena hasrat keingintahuanku mendorongku untuk menanyakan tentangnya kepada para pedagang, di mana mereka menjawab, wanita itu adalah seorang wanita kaya, putri seorang amir yang meninggal dan meninggalkan banyak uang untuknya. Kemudian aku bermain-mitan padanya dan kembali ke khan, di mana mereka menyiapkan makan malam di hadapanku. Tetapi aku tak bisa makan karena memikirkannya. Lalu aku mencoba berbaring dan beristirahat, tapi sama saja aku tak bisa pejamkan mataku sampai siang hari. Kemudian aku bangkit dan ganti baju. Aku sarapan dengan secangkir kopi dan sepotong roti, lalu pergi ke pasar. Aku memberi salam kepada Badrudin dan duduk di sampingnya di dalam kiosnya. Kemudian datanglah wanita itu, diikuti oleh seorang budak perempuan dan berpakaian lebih mewah dari sebelumnya. Dia memberi salam padaku, alih-alih kepada Badrudin. Dia berkata kepadaku dengan suara yang lebih lembut yang tak pernah aku dengar sebelumnya, "Kirimkan aku beberapa kain emas, tak apa harga satuannya 1.200 dirham." "Mengapa terburu-buru?" tanyaku. Dan dia menjawab, "Semoga kami tak pernah kehilanganmu." Dan dia memberiku uangnya. Kemudian aku duduk dan berbicara dengannya. Pada saat itu aku mengerlingkan sebelah mataku, yang mana dia mengerti bahwa aku menyukainya. Kemudian dia bangkit dengan tergesa-gesa, seolah-olah kesal padaku, dan pergi. Hatiku serasa melekat padanya, dan aku pun bangkit mengikuti jejaknya. Tapi saat aku pergi, seorang budak perempuan menyapaku dan berkata, "Wahai tuanku, majikanku ingin berbicara denganmu." Mendengar hal ini aku tercengang dan berkata, "Tak ada orang yang mengenalku di sini." "Oh tuanku," jawab budak itu, "betapa cepatnya kau melupakannya. Nyonyaku adalah dia yang hari ini berada di kios pedagang Badrudin." Maka aku pun mengikutinya ke penukar uang, di mana aku menemukan wanita itu, yang kemudian dia menarikku ke sisinya dan berkata kepadaku, "Oh kekasihku, engkau telah menghiasi hatiku, dan cintamu telah menaklukkan jiwaku. Sejak hari pertama aku melihatmu, aku tak bisa makan dan tidur. Penderitaanku masih lebih besar darimu," jawabku, "dan aku pun tak bisa lolos dari keluhan." Kemudian kata dia, "Oh tuanku, akankah aku yang datang kepadamu, atau maukah engkau yang datang kepadaku?"
kataku. Aku orang asing di sini dan tak memiliki penginapan selain di Han. Jadi jika kau tidak keberatan, aku yang akan ke rumahmu. Baiklah, jawabnya. Malam ini adalah malam Jumat dan tak ada yang bisa dilakukan. Tetapi besok pagi hari naiki keledai dan cari tahu tentang rumah Barakat As-Sindik yang dikenal sebagai Abu Sameh di kawasan Habbaniyah, karena aku tinggal di sana. Dan jangan menunda lagi, karena aku sangat menunggu kedatanganmu. Mendengar ini, aku sangat bersuka cita dan segera berpamitan darinya, lalu kembali ke Han, di mana aku melewati malam tanpa tidur. Segera setelah hari tiba, aku bangkit dan mengganti pakaianku, lalu mengharumkan diri. Aku mengambil 50 dinar dengan sapu tangan dan pergi ke gerbang Zuwailah, di mana aku menyewa seekor keledai dan meminta kusirnya untuk membawaku ke Habbaniyah. Maka dia pergi bersamaku dan dalam sekejap aku sudah tiba di Jalan Al-Munkari, di mana aku meminta dia untuk masuk dan menanyakan rumah Sindik. Setelah beberapa saat dia kembali dan berkata, benar di sini rumahnya. Tetapi aku mintanya mengantarku ke rumah itu. Lalu aku turun dan memberinya 1/4 dinar, lalu berkata, kembalilah besok saat fajar. Saya siap, tuanku, jawabnya. Kemudian dia pergi. Lalu aku mengetuk pintu gerbang dan keluarlah 2 orang gadis muda dan berkata kepadaku, masuklah, karena nyonya kami sudah menunggumu, dan dia tidak tidur semalaman karena gembira akan kedatanganmu. Kemudian aku masuk dan mereka membawaku melewati ruang depan, lalu naik ke ruang atas dengan 7 pintu yang dilapisi dengan marmer beraneka warna dan hamparan karpet dari sutra halus yang berwarna. Dindingnya diplester seperti plester istana, dengan langit-langit yang dihiasi profil dilapisi dengan warna emas. Di sekelilingnya terdapat jendela berjeruji yang menghadap ke arah taman, dengan sebuah kolam dan air mancur di tengahnya yang dikelilingi oleh berbagai tanaman dan pohon yang rindang. Rumah ini benar-benar indah dan mempesona orang yang melihatnya. Kemudian aku masuk dan duduk. Tak beberapa lama wanita itu mendatangiku dengan penutup kepala yang berhiaskan batu mulia, dan ketika dia melihatku, dia tersenyum padaku lalu memelukku. Kemudian dia berkata, mungkinkah kamu benar-benar datang kepadaku? Aku adalah pelayanmu, jawabku. Dan dia berkata, terima kasih karena engkau bersedia datang. Sejak pertama kali aku melihatmu, makan jadi tak terasa manis lagi, tidur juga tak nyenyak lagi. Begitu juga denganku, sahutku. Kemudian kami duduk untuk bercakap-cakap. Kami saling berbagi atas penderitaan yang telah kami alami, dan cintaku padanya begitu menguasaiku, sehingga semua kekayaanku seolah tak ada artinya bagiku dibandingkan dengan dia. Kami melewatkan waktu dengan bermain-main, berciuman dan bermesraan sampai malam tiba. Ketika para pelayan itu menyiapkan penjamuan makanan dan anggur, lalu kami duduk, makan dan berpesta hingga tengah malam. Kemudian kami beranjak ke tempat tidur dan aku berbaring bersamanya sampai pagi. Tak pernah dalam hidupku melewati malam seperti malam itu. Segera setelah pagi tiba, aku bangun dan berpamitan padanya. Setelah sebelumnya aku menyelipkan sapu tangan berisi 50 dinar ke bawah kasurnya, dan dia menangis lalu berkata, oh tuanku, kapan aku melihatmu lagi? Aku akan bersamamu pada malam hari, jawabku. Dan ketika keluar sudah kudapati kusir keledai itu menunggu di pintu. Maka aku segera naiki keledainya dan pergi ke Khan Al-Masrur, di mana aku turun dan memberi kusir itu 1/2 dinar sambil berkata, kembalilah saat matahari terbenam. Dan dia menjawab, baiklah. Kemudian aku sarapan, lalu aku menyibukkan diri dengan urusanku sampai matahari terbenam. Ketika kusir itu datang untukku dan aku mengambil 50 dinar dengan sapu tangan, kemudian aku segera pergi ke rumah wanita itu. Ketika wanita itu melihatku, dia memeluk leherku dan berseru, engkau telah menelantarkanku karena ketidakhadiranmu. Kemudian mereka menyiapkan makan kami di meja, dan setelah selesai makan, para pelayan itu mengambil nampan makanan dan menata anggur. Kami tak berhenti minum sampai tengah malam. Ketika kami pergi ke kamar tidur dan berbaring bersama hingga pagi menjelang. Lalu aku bangkit dan pergi, meninggalkan 50 dinar bersamanya seperti sebelumnya. Dan aku dapati kusir itu berdiri di pintu. Lalu kami pergi ke Khan, di mana aku tidur sebentar lalu pergi untuk menyelesaikan urusanku. Dan begitu malam tiba, aku menaiki keledai seperti biasa.
membawa 50 dinar dengan sapu tangan dan pergi ke rumahnya, di mana kami makan dan minum lalu berbaring bersama sampai pagi. Dan aku selalu meninggalkan sapu tangan dan 50 dinar bersamanya lalu kembali ke Khan. Aku berhenti menjalani hidup seperti ini ketika suatu pagi yang cerah aku baru menyadari bahwa aku telah kehabisan uang dan tanpa sepeser pun, lalu berkata, ini semua adalah perbuatan setan. Kemudian aku meninggalkan Khan dan berjalan di sepanjang Ben Al-Qasrin sampai aku tiba di gerbang Zubaila, di mana aku melihat kerumunan dan jalan menuju gerbang diblokir untuk dilewati. Aku melihat di sana ada seorang polisi yang sedang beradu mulut dengan seseorang. Aku memaksa masuk kerumunan yang tanpa sengaja sehingga tanganku masuk ke sakunya dan aku merasakan ada dompet di dalamnya. Aku melihat seutas tali dari sutra warna hijau tergantung di saku pemilik dompet itu. Kerumunan bertambah setiap saat dan saat itu ada seekor unta yang membawa beban kayu yang berdesak-desakan dengan polisi di sisi yang lain, dan dia berbalik untuk menghindar agar jangan sampai pakaiannya robek. Ketika aku melihat kesempatan ini, bisikan setan menggodaku. Maka aku menarik talinya dan mengeluarkan dompet kecil dari sakunya, penuh dengan sesuatu yang berbentuk seperti uang. Aku tak pernah melakukan ini sebelumnya. Ketika polisi itu berbalik dan merasakan sakunya ringan, ia kembali memasukkan tangannya di sana dan menemukannya kosong. Kemudian dia berpaling kepadaku dan mengangkat tongkatnya, memukul kepalaku hingga aku tersungkur ke tanah. Sementara orang-orang datang mengeliling kami dan menyambar tali kekang kuda polisi itu, lalu berkata kepadanya, apa karena dia mendorongmu di kerumunan lalu kau memukul pemuda ini dengan pukulan seperti itu? Tetapi dia berteriak kepada mereka dan berkata, pemuda ini telah mencuri dompetku. Kemudian aku sadar dan berdiri, dan orang-orang itu menatapku lalu berkata, dia ini pemuda yang tampan, tak mungkin dia mencurinya. Beberapa orang beradu mulut, ada yang membelaku, ada yang menentangku, dan terjadilah keributan besar. Beberapa orang berusaha menarikku untuk menyelamatkanku dari polisi itu, tapi ini barangkali sudah menjadi kehendak takdir. Kepala polisi dan kapten serta petugas jaga masuk melalui gerbang saat itu, dan kepala polisi itu melihat kerumunan di sekitar polisi dan aku. Kemudian kepala polisi itu bertanya, ada apa ini? Oh tuanku, jawab polisi itu, orang ini adalah pencuri. Aku memiliki dompet di sakuku berisi 20 dinar dan dia telah mengambilnya ketika aku sedang dalam keadaan lengah. Apakah ada orang lain yang di dekatmu? Tanya hakim. Dan polisi itu menjawab, tidak. Kepala polisi berteriak kepada petugas pengawas yang segera menangkapku dan menelanjangiku atas perintahnya, dan menemukan dompet itu berada di pakaianku. Dia mengambilnya dan menemukan di dalamnya 20 dinar seperti yang dikatakan polisi itu, di mana dia terlihat kesal lalu memanggil petugas untuk membawaku ke hadapannya dan berkata kepadaku, wahai anak muda, katakan yang sebenarnya, apakah benar engkau mencuri dompet ini? Mendengar pertanyaan ini, aku kemudian menundukkan kepala dan berkata kepada diri sendiri, tak ada gunanya bagiku mengatakan bahwa aku tidak mencuri dompet itu, karena memang mereka telah menemukannya di pakaianku, dan jika aku mengaku telah mencuri, aku pasti dalam masalah. Maka aku mengangkat kepala dan berkata, ya, aku yang mengambilnya. Ketika kepala polisi mendengar apa yang kukatakan, dia heran dan memanggil saksi yang maju dan membuktikan dengan pengakuannya. Kemudian dia memerintahkan Algojo untuk memotong tangan kananku, dan dia melakukannya. Setelah itu dia akan memotong kaki kiriku juga. Tetapi polisi itu iba terhadapku dan menjadi penjamin bagiku kepada kepala daerah yang kemudian meninggalkan aku dan pergi. Sementara orang-orang tetap di sekitarku dan memberiku secangkir kopi untuk menenangkanku. Adapun polisi itu, dia memberikan aku dompetnya lalu berkata, kamu adalah pemuda yang tampan dan tak sepatutnya kau jadi pencuri. Kemudian dia meninggalkanku dan aku segera pergi setelah membungkus tanganku dengan sepotong kain lalu memasukkannya ke dalam dadaku. Aku memberanikan diriku ke rumah wanitaku yang gelisah dan pucat karena apa yang telah menimpaku, dan memapaku ke sofa. Dia melihat rona wajahku yang berubah dan berkata kepadaku, apa yang membuatmu sakit dan mengapa wajahmu berubah seperti itu? Kepalaku pusing, jawabku. Aku sedang tidak sehat.
Ketika dia mendengar ini, dia merasa kesal dan prihatin terhadapku, lalu berkata kepadaku, "Jangan khawatirkan aku ya Tuanku, duduk dan angkat kepalamu dan beritahu aku apa yang terjadi padamu hari ini, karena aku bisa melihat dari sorot matamu, kau tidak bisa membohongiku." "Jangan memaksa aku untuk bercerita sekarang," jawabku, tapi dia hanya menangis dan berkata, "Sepertinya kamu lelah karena aku melihatmu tidak seperti biasanya." Tetapi aku hanya diam dan dia terus berbicara padaku meskipun aku tidak menjawabnya. Sampai malam tiba ketika dia membawakanku makanan, tetapi aku terus menolaknya. Takut dia melihatku makan dengan tangan kiriku dan berkata kepadanya, "Aku tidak ingin makan saat ini." Lalu dia berkata, "Katakan padaku apa yang telah menimpamu hari ini dan apa yang membuatmu sakit." "Mengapa hati dan jiwamu terlihat hancur?" tanya dia. "Aku akan memberitahumu di waktu yang senggang," jawabku. Kemudian dia membawakanku anggur dan berkata, "Ambillah ini, karena itu akan mengalihkan perhatianmu. Kamu benar-benar harus minum. Ceritakan padaku, ada apa denganmu?" "Haruskah aku memberitahumu?" kataku. "Ya," jawabnya. Lalu aku berkata, "Jika memang harus demikian, berikan aku minum dengan tanganmu sendiri." Maka dia mengisi cangkir dengan anggur dan meminumnya, lalu mengisinya lagi dan memberikan cangkirnya kepadaku. Aku mengambilnya dengan tangan kiriku dengan air mata mengalir dari mataku. Melihat ini dia berteriak keras dan bertanya kepadaku, "Apa yang membuatmu menangis? Kau membuat hatiku terbakar. Dan apa yang membuatmu mengambil cangkir dengan tangan kirimu?" "Tangan kananku bernanah," jawabku, dan dia berkata, "Keluarkan dan aku akan menusuknya untukmu. Ini belum matang untuk ditusuk," jawabku. "Jadi jangan siksa aku, karena aku tidak akan menunjukkannya padamu saat ini." Kemudian aku meminum cangkirnya dan dia menghujaniku dengan anggur sampai aku mengantuk dan tertidur. Kemudian dia melihat lengan kananku dan melihat tanganku yang telah buntung. Maka dia membalik pinggulku dan menemukan dompet dan potongan tanganku yang terputus terbungkus kain lap. Melihat ini, dia menjadi sedih dan menangis meratapiku yang tak pernah diketahui oleh siapapun hingga pagi. Ketika aku terbangun, aku menemukan dia telah membuatkanku sepiring kaldu unggas rebus yang dia bawa untukku bersama dengan secangkir kopi. Aku makan dan minum dan meletakkan dompet dan akan pergi. Tetapi dia berkata kepadaku, "Mau kemana kamu?" "Ada pekerjaan yang memanggilku," jawabku. Lalu dia berkata, "Jangan pergi, duduk di sini." Kemudian aku duduk dan dia berkata, "Apakah cintamu kepadaku yang telah membawamu sedemikian rupa sehingga engkau telah menyia-nyiakan harga dirimu dan kehilangan tanganmu demi aku? Karena jika memang demikian, aku tidak akan pernah mau berpisah denganmu dan engkau akan melihat kebenaran kata-kataku." Kemudian dia memanggil kodi dan para saksi dan berkata kepada mereka, "Nikahkan kami dan bersaksilah bahwa aku telah menerima mas kawinnya." Maka mereka melakukan akad nikah untuk pernikahan kami, dan wanita itu berkata kepada mereka, "Jadilah saksi bahwa semua uangku yang ada di peti ini dan semua menjadi miliknya. Aku dan semua budakku, baik pria dan wanita, adalah milik pemuda ini." Maka mereka bersaksi atas ini dan pamit pulang setelah menerima upah mereka. Kemudian dia memegang tanganku dan membawaku ke sebuah lemari besi, lalu membuka peti besar dan berkata kepadaku, "Lihat apa yang kulihat di sini." Aku melihat di dalamnya penuh dengan sapu tangan. Dia berkata, "Ini adalah uang yang aku miliki darimu, karena setiap kali kau memberiku sapu tangan dengan 50 dinar di dalamnya, aku membungkusnya dan melemparkannya ke peti ini. Jadi sekarang ambillah uangmu, karena sebenarnya uang itu kembali kepadamu. Dan nasib buruk yang telah menimpamu sehingga engkau kehilangan tangan kananmu demi diriku, dan aku tak akan pernah bisa membalasnya. Tidak, meskipun aku memberikan hidupku, itu masih terlalu kecil, dan aku akan tetap berhutang padamu." Kemudian dia berkata kepadaku, "Ambillah hartamu dan pindahkan isi peti satunya ke peti yang berisi uang yang telah kuberikan padanya." Mendengar ini, hatiku bersukacita dan dukaku telah meninggalkanku. Lalu aku bangkit dan mencium serta berterima kasih padanya. Dia berkata, "Engkau telah kehilangan tanganmu karena cintaku, dan bagaimana aku bisa membalasnya? Demi Allah, jika aku memberikan hidupku untuk cintamu, itu jauh dari hakmu." Kemudian dia menyerahkan kepadaku semua pakaian dan perhiasannya dan harta benda lainnya, dan dia tidak mau
berbaring untuk tidur malam itu sampai aku menceritakan semua yang telah aku alami. Aku melewatkan malam bersamanya, tetapi sebelum kami tinggal bersama selama sebulan, dia jatuh sakit dan sakit parah telah menimpanya. Atas kesedihannya karena aku telah kehilangan tanganku, dia bertahan hanya sampai 50 hari sebelum dia akhirnya menemui sang penciptanya. Maka aku membaringkannya dia di tanah dan mengirim doa di atas makamnya dan menyedekahkan uang yang banyak untuknya. Setelah itu aku kembali ke rumah dan mengetahui bahwa dia telah meninggalkan banyak uang, rumah, dan tanah. Dan salah satu di antaranya adalah gudang wijen yang sebagian kujual kepadamu. Dan kenyataannya karena kesibukanku menjual sisa barangku dan semua yang ada di gudang hingga mengalihkan perhatianku atas janjiku untuk menemuimu. Sampai sekarang aku juga tidak berhenti menerima tawaran. Jadi inilah alasan yang memotong tangan kananku. Sekarang kau jangan menghalangiku. Apa yang akan aku katakan? Karena itu aku telah makan dari jamuanmu dan aku menganggap uang yang ada di tanganmu sebagai hadiah buatmu. Benarkah? Jawabku. Engkau telah menunjukkan kepadaku kebaikan dan kebebasan yang paling tinggi. Lalu ia berkata, maukah engkau pergi bersamaku ke negeri asalku, di mana aku akan kembali dengan membawa barang-barangku ke Kairo dan Alexandria? Baiklah, aku setuju, jawabku. Dan aku ditunjuk sebagai makelarnya untuk akhir bulan. Maka aku menjual semua yang aku miliki dan membeli beberapa barang dagangan. Lalu kami berangkat, kami melakukan perjalanan sampai kami tiba di kota ini, di mana dia menjual barang-barangnya dan membeli yang lain sebagai gantinya. Kemudian berangkat lagi ke Mesir. Tetapi aku lebih memilih untuk tetap tinggal di sini sampai sesuatu menimpaku dengan si bungkuk yang terjadi tadi malam. Jadi begitulah ceritaku, oh Sultan. Bukankah ini lebih menakjubkan daripada kisah si bungkuk? Tidak juga, jawab Sultan. Dan kalian semua harus digantung. Kemudian maju ke depan pengawas dapur Sultan dan berkata, dengan izinmu, aku akan menceritakan pada tuanku apa yang terjadi padaku akhir-akhir ini. Dan jika ceritaku lebih luar biasa daripada kisah si bungkuk, apakah engkau mau membebaskan kami? Seperti permintaanmu, jawab Sultan. Kemudian kata sang pengawas, ketahuilah wahai Sultan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak selalu di Kisah 1001 Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.